Siap diberkati? Saudara-saudara, saya belajar sesuatu dalam hidup ini dan saudara harus menghafalkan ini. Always expect the best and prepare for the worst. Belajar mengharapkan yang terbaik, tapi jangan lupa menyiapkan yang terburuk. Karena perjalanan hidup kita ini tidak bisa ditebak. Ya kan? Saudara, di dalam perjalanan hidup ini, liku-liku nanti saudara yang sudah menikah, saudara yang melayani, saudara akan bertemu dengan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Tetapi tidak berarti kita harus hilang harapan. Makanya always expect the best and prepare the worst. Harapkan yang terbaik, karena mengharapkan itu tidak ada rugi. Amin. Tetapi jangan lupa prepare for the worst. Siapkan yang terburuk yang mungkin akan terjadi di tengah jalan. Ini contoh. Sebelum berangkat ke Amerika sudah PCR. Ya kan? Katanya PCR itu 2 hari berlaku. Nah, saya karena harus menginap di Jakarta sebelum berangkat ke Amerika ternyata sudah tidak berlaku. Karena perubahan hanya 1 hari. PCR untuk keluar negeri sekarang hanya 1 hari. Jadi PCR saya dari Denpasar tidak berlaku. Sampai di airport saya harus PCR lagi. Waduh saudara-saudara, saya harus cari di mana PCR yang dekat dengan airport. Ya kan? Saya pergi lari karena saya tidak mau telat. Sudah di PCR lagi ngantri, kemudian saya tunggu hasilnya, sudah dapat hasilnya saya lari lagi dari lantai 1 ke lantai 3. Sudah saya serahkan kepada bagian yang ngecek tiket saya, Pak, tanggalnya salah. Turun lagi, bayar lagi, karena harus memulai dari awal. Saudara-saudara, saya tidak pernah menyangka itu. Nunggunya lama sampai ditelepon, Pak ini sudah mau boarding. Sudah mau boarding, saudara saya lari. Pagi hari itu jam 4 pagi saudara, saya lari bolak-balik sampai ngos-ngosan. Olahraga, 5 menit sebelum boarding baru saya bisa bawa. Saya penumpang terakhir yang pada akhirnya menyerahkan PCR. Mau marah? Tidak ada gunanya, tidak mengubah keadaan. Mau marahi petugas hanya menjalankan perintah. Always expect the best and prepare for the worst in life. Siapkan yang terburuk, saudara. Saya lari, dapat pintunya, gate-nya itu paling ujung sendiri. Saudara, jalan, saya harus kejar sampai di sana, saudara. Saya berdoa, Tuhan saya kecapean nih. Kalau boleh, Tuhan kasih saya tempat duduk yang tidak ada orang lain. Oh saudara-saudara, ternyata harapan saya dikabulkan oleh Tuhan. Dari Jakarta, Narita, Amerika, tempat duduknya 4. Tidak dipakai oleh orang. Jadi saya bisa seperti di kelas bisnis, bisa tiduran beneran. Luar biasa. Jadi dalam hidup ini Anda akan ketemu dengan kenyataan-kenyataan yang mungkin Anda tidak sadari. Kesulitan yang datang di tengah jalan yang tidak pernah kita perkirakan. Tapi saya dalam hidup ini saya sudah belajar, always expect the best, prepare for the worst. Ya kan? Dalam hidup ini saudara akan ketemu ini. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pulang. Ini pulang, ini pelajaran. Kan kalau pulang harus sudah berusaha yang terbaik supaya bisa karantina mandiri. Tidak disetujui. Ya kan, saya terima dengan senang hati harus karantina mandiri. Saya dikasih tahu teman, Pak, hotel ini bisa booking karena itu tergabung dalam hotel yang bisa karantina mandiri. Jadi waktu saya di Narita, saya tidak mau kehabisan hotel, saya booking dulu. Hotel yang termasuk karantina mandiri. Sudah saya bayar. Sampai di airport, saudara-saudara, ternyata salah. Saya harus mengikuti Peduli Lindungi, di situ ada daftar. Saya bookingnya harus lewat itu, bukan lewat yang lain. Karena untuk keluar dari airport, saudara harus dapat barcode
Peduli Lindungi, dan hotel yang sudah disetujui. Waduh, saudara-saudara. Jadi saya tidak bisa keluar dari airport. Karena untuk bisa keluar dari airport saya harus menunjukkan itu. Mau marah, tidak ada gunanya. Ya kan? Akhirnya pikir-pikir hilang 1.900.000 tidak apa-apa. Akhirnya booking hotel lain. Ada hotel yang staf hotel mendekati saya, Pak bagaimana? Udah kasih saya hotel mana? Akhirnya saya dapat hotel. Saudara-saudara, cara Tuhan luar biasa, saya dapat hotel, dijemput, akhirnya bisa karantina mandiri di hotel itu. Dan dibilang karena Bapak sudah booster dan sebagainya, tidak perlu 5 hari, hanya 2 malam, 3 hari 2 malam. Luar biasa, saudara-saudara. Saya coba-coba menghubungi travel yang saya beli itu, bisa enggak dikembalikan? Saya enggak bisa masuk. Pak, saya usahakan bisa dikembalikan utuh katanya. Tuhan berkati. Jadi di dalam hidup ini, saudara-saudara, Anda akan ketemu dengan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Mau apa? Belajar dalam hidup ini pelajaran yang kedua, selain mengharapkan yang terbaik, menyiapkan yang terburuk, saudara, belajarlah mengelola emosi, ubahlah yang bisa diubah, jangan diubah apa yang tidak bisa diubah. Amin. Never change something that you will never be able to change. Jangan pernah mengubah sesuatu yang di luar kendali saudara, ya kan? Saudara mengubah jadwal pesawat, saudara tidak bisa. Itu hanya perusahaan pesawat, ya kan? Pesawat ditunda, misalkan. Tiba-tiba pesawat ditunda. Saudara mau marah-marah di depan counter, tidak akan bisa mengubah apa-apa. Akan gebrak-gebrak meja, tidak bisa mengubah apa-apa. Terimalah kenyataan, syukuri apa yang ada, haleluya Tuhan baik. Amin. Pelajaran. Saudara-saudara dalam hidup ini, selain Anda harus menyiapkan yang terburuk, karena Anda akan ketemu, dalam hidup ini saudara akan ketemu dengan kenyataan yang saudara tidak suka. Jamin nih, ini bukan buatan, bukan ramalan. Anda akan ketemu dengan kenyataan yang tidak Anda harapkan. Tiba-tiba Anda dimaki-maki orang. Misalkan. Saya baik-baik karena hujan deras saya lewat gang, saya tiba-tiba ada orang yang marah cegat saya. Saya tidak merasa salah, memang itu banjir. Kalau banjir mobil lewat pasti airnya. Ya. Kok orang itu marah-marah dengan saya salah apa? Ya tapi kan namanya saya tidak bisa ngerem mulut orang, saya tidak bisa ngerem kemauan orang. Respon kita ini yang penting waktu menghadapi itu. Iya kan? Saudara sudah melakukan yang terbaik sekalipun, masih ada orang yang tidak baik dengan saudara. Saudara berusaha yang terbaik, masih ada orang yang barangkali akan menyelakakan, ngomongin, gosipin saudara karena apa? Kecewa. Orang kalau sudah kecewa, dia bisa berbuat apa saja. Pak Rudi kecewa dengan saya misalkan. Udah dijemput, enggak ditraktir lagi. Misalkan aja, iya kan? Dia sudah mengharapkan Pak Paulus ini biasanya kalau sudah jemput masih selesai dari airport langsung ke Soto Makassar. Kali ini diem aja lewat Soto Makassar, enggak bilang berhenti Pak Rudi. Misalkan aja. Kemudian dikecewa, kemudian nyetirnya ngawur misalkan. Saudara bisa itu terjadi dalam hidup ini. Saya bisa kecewa dengan Anda bisa kecewa dengan saya. Dan orang yang sedang kecewa, dia bisa melakukan apa saja. Mau apa? Mau apa saudara? Hakuna Matata. Don't worry. Be happy. Hakuna Matata. 1, 2, 3. Don't worry. Be happy. Hakuna Matata. 1, 2, 3. Oh saudara-saudara, saya mau kasih tunjuk ini, buku yang baru saya baca selama di dalam perjalanan, judulnya The Law of Attraction, yang membahas mengenai love, happiness, and money. Saya betul-betul disegarkan dalam hidup ini, orang yang paling bertanggung jawab adalah Anda sendiri mengenai kebahagiaan. Jangan pernah mengharapkan orang lain membahagiakan saudara. Orang-orang yang sudah bahagia dengan dirinya sendiri, saudara, Anda bisa membagikan kebahagiaan kepada orang lain.
Dan salah satu syarat untuk bisa saudara membahagiakan diri sendiri adalah jangan selalu hidup dalam kekecewaan. Dan jangan selalu mengeluh dengan keadaan. Saya tulis di status saya, orang yang selalu mengeluh itu sedang melukai dirinya sendiri. Umat Israel yang selalu mengeluh, saudara-saudara, udah dipelihara oleh Tuhan, tiang api, tiang awan, roti mana, burung puyuh, masih mengeluh. Akibatnya apa? Tidak bisa sampai di tanah perjanjian. Saudara bisa mengeluh, kalau mau mengeluh, setiap hari Anda bisa mengeluh. Bangun pagi, air pam mati. Saudara misu-misu, marah-marah dengan pam, ya kan, air pam. Sudah dibayar tiap bulan ini air pam, mengalirnya kecil, kadang-kadang mati lagi. Kemudian saudara mau masak, LPG habis. Saudara marah-marah dengan tabung LPG tidak tahu diri, lagi perlu masak malah dia habis tidak bilang-bilang, ya kan? Kemudian saudara keluar mau bikin beli tabung LPG di tengah jalan, saudara injak tai anjing. Saudara marah-marah dengan anjing lagi, anjing tidak tahu diri ini, berak di tengah jalan tidak bilang-bilang, tidak tahu sopan santun. Itu lihat peraturan, dilarang kencing atau berak sembarangan. Udah, kalau dari pagi sampai sore isinya mengeluh, komplain, emosi habis. Saudara waktu tidur, saudara terluka hatinya. Sulit tidur. Be happy, don't worry, Hakuna Matata. 1, 2, 3. Tahu Hakuna Matata? Oke, jadi Anda harus bisa mengelola kekecewaan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Anda harus segera mengelola style kembali itu harapan. Tidak semua yang Anda harapkan jadi kenyataan. Tengok teman saudara dan bilang sedikit dipelototin matanya. Tidak semua yang kamu harapkan akan jadi kenyataan. Amin. Amin. Tidak semua yang kamu harapkan jadi kenyataan. Woi, ini yang jomblo-jomblo nih. Sekarang sudah mulai membuat standar, kriteria. Saya pengen seorang pemuda yang ganteng, hidungnya mancungnya 4 cm. Tinggi badan 170, ya kan? Badan atletis, lingkar pinggang 28. Dalam kenyataannya saudara-saudara, tiba-tiba setelah menikah 3-4 tahun berubah lingkar pinggangnya. Iya kan? Kalau enggak tanya dulu, itu Pak Yosafat itu waktu itu pasti punya kriteria. Dia pengen, ya kan, gadis yang lingkar pinggangnya hanya 32 atau 30. Nah, sekarang 64 misalkan. Di dalam perjalanan hidup ini, Anda akan ketemu dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Anda tidak bisa mengubah kenyataan, yang bisa ubah hanyalah harapan. Maka pandai-pandailah mengelola harapan supaya tidak hidup dalam kekecewaan. Kalau saudara hidup dalam kekecewaan setiap hari, apa yang Anda lakukan? Komplain. Komplain dengan keadaan, mengeluh, aduh lebih baik saya kembali ke Mesir dulu. Di sana kami makan steak tiap hari, STMJ gratis lagi. Sekarang kami di padang gurun makan apa? Mana? Daging puyuh, beda. Oh lebih enak dulu tinggal di Mesir. Saudara-saudara, menyesali keadaan tidak mengubah keadaan. Dengar, menyesali keadaan tidak mengubah keadaan. Katakan kepada teman saudara. Amen. If you always regret about the reality, it will not change the reality. Change your expectation. Ubah pengharapan saudara. Amin.
Haleluya. Maka pandai-pandailah mengelola harapan. Karena saudara-saudara, setiap musim kehidupan itu harus disesuaikan harapannya. Nah, saya membaca di dalam buku itu dikatakan saudara, Anda harus belajar mulai dari sekarang mencintai dirimu sendiri. Syarat kebahagiaan, kalau saudara mau bahagia, terima dirimu sendiri, syukuri apa yang ada, terima kenyataan, dan saudara-saudara bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada. Kalau Anda tidak bisa mencintai diri sendiri, Anda tidak bisa mencintai orang lain. Kalau saudara tidak bahagia dengan diri sendiri, Anda tidak bisa bahagia dengan orang lain. Dan itu benar. Anda bahagia dengan dirimu sendiri? Kalau saudara bercermin di depan cermin, saudara melihat wajahmu senyum atau marah dengan wajah saudara? Saudara pernah berdiri di depan cermin. Kemudian saudara lihat wajahmu sendiri, senyum, atau marah, atau menyesal. Purina, senyum. Senyum sendiri, ketawa sendiri, ya kan? Haleluya, Tuhan baik, kejadianku dahsyat, aku istimewa di hadapan Tuhan. Umat pilihan bangsa yang kudus imamat raja ini, aku berharga di mata Tuhan. Amin. Atau saudara lihat wajah saudara, saudara pandangi dan mengatakan, ini nenek moyang ini bagaimana? Kalau saya dilahirkan dari keluarganya Pak SBY, mungkin nasib saya tidak kayak begini. Kalau bapak saya itu Jokowi, mungkin saya tidak seperti ini. Anda tidak bisa milih bapak. Anda tidak bisa milih suku. Anda tidak bisa milih kelahiran saudara ada di mana. Anda tidak bisa memilih. Ini takdir, sovereign foundation yang terbaik yang Tuhan berikan. Anda hanya bisa menerima. Termasuk hidung pesek, rambut keriting, kulit hitam, itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat saudara. Mau menyesal? Lebih baik saudara yang dari Papua begitu bangga. Hitam rambut, keriting rambut. Keriting rambut. Hitam kulit, keriting rambut. Aku Papua, bangga. Amin. Saya bangga dengan karya Tuhan dalam hidup saya supaya apa? Tidak kecewa. Anda harus memanage harapan Anda. Orang yang bisa memanage harapan artinya mengelola harapan, menyesuaikan harapan dengan keadaan, saudara akan diberkati dengan kebahagiaan. Hei, di dalam buku itu dikatakan kebahagiaan itu seperti magnet. Pikiranmu itu seperti magnet. Dan saya menyelaraskan apa yang saya baca dari buku itu dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mengapa Rasul Paulus mengatakan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang manis, pikirkanlah itu karena pikiranmu seperti magnet. Kalau engkau berpikir yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, Anda pasti akan bahagia. Makanya damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hidupmu katanya. Dan itu benar. Tapi kalau saudara negatif dengan keadaan, negatif dengan orang, negatif dengan kenyataan, bahkan negatif dengan dirimu sendiri, Anda bisa negatif dengan Tuhan. Oh, saudara-saudara saya sudah belajar. Biasanya yang negatif senang dengan kumpul dengan yang negatif. Dan kalau saudara selalu berpikir yang negatif, yang datang dalam hidupmu, satu, orang-orang yang negatif, kenyataan yang negatif, persoalan-persoalan yang negatif yang datang dalam hidup saudara. The law of attraction. Tapi kalau saudara bahagia dengan diri sendiri, orang bahagia menarik orang bahagia. Maka Anda punya pilihan supaya hidup bahagia, hidup bersukacita adalah terimalah kenyataan, rejoice in the Lord always, rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Karena ketika saudara berbahagia dengan hidup saudara, bahagia dengan kenyataan yang ada, berbahagia dengan menerima semua yang Tuhan izinkan dalam hidup, saudara mengantongi modal untuk setiap hari hidup bahagia. Haleluya. Anda bahagia? Dari sorot muka saudara saya bisa menebak.
Amin. Saudara pernah ketemu dengan orang bahagia? Haleluya. Orang bahagia menarik orang bahagia. Orang tidak bahagia menarik orang yang tidak bahagia. Orang yang negatif senang ketemu orang negatif. Orang yang positif ketemu orang yang positif. Burung gagak terbang dengan burung gagak. Burung merpati biasanya kalau terbang kumpulannya burung merpati. Anda punya pilihan. Kelola harapan saudara. Amin. Aduh saudara-saudara, saya tidak sabar untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan dalam pertemuan. Ada sesuatu yang Tuhan sedang gerakkan melalui kita semua ini. Tuhan bukan hanya memberikan Indonesia buat kita. Saya sudah diteguhkan untuk Asia Pasifik Oceania. Jadi wilayah pelayanan saya adalah Asia Tenggara dan Oceania, termasuk negara kayak Papua Nugini, Solomon Island, itu bagian pelayanan. Dan saudara harus siap untuk menerima itu. Maka semua staf harus bisa bahasa Inggris. Karena bulan November kita akan punya tamu dari berbagai negara datang ke sini. Dari Asia Tenggara dan Oceania. Jadi Bu Rina, ya kan, Bu Lydia harus mulai kursus bahasa Inggris dari George. Georgia, you teach our staff speak English. In October, we host people from Southeast Asia coming here. Yeah, I think we need to have Friday, English Friday. We need to activate. Speak English on Friday. Okay? Hallelujah. Ibu Tari, speak English on Friday. Ya kan? Kalau saudara sampai terucap bahasa Indonesia didenda 5.000. So, on Friday, everybody speak English. If anybody still speak Indonesian, we charge you 5,000 rupiah. Semua, termasuk SPPT. Ya kan? Haleluya, Anda harus siap dikirim ke Kamboja. Nanti bulan Mei kita akan ke Vietnam. Ketemu dengan perintis-perintis Vietnam, Kamboja, Thailand. Saudara-saudara, Tuhan sedang mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Think positif, berpikir positif. Haleluya. Amin. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi, saya lupa poinnya. Belajar mengelola harapan. Yang pertama, tadi mengatakan prepare for the worst. Expect the best, belajar mengelola. Saudara-saudara, yang ketiga ini pelajaran saya pikir ini bagus bagi kita semua. Di dalam perjalanan hidup ini, saudara akan ketemu dengan kenyataan yang tidak kita harapkan dalam sisi positif. Jadi selain kenyataan-kenyataan yang negatif yang harus kita siapkan, jangan pernah kaget kalau Tuhan melakukan keajaiban. Tiba-tiba ada teman saya, Pak Kevin bilang, Paulus, nanti kita akan ada refreshing, kamu akan ajak saya ke latihan menembak itu, tempat rekreasi menembak. Saya bilang, saya tidak pernah latihan-latihan begitu, tapi saya mau diajak, belajar sesuatu kan saudara diajari bagaimana caranya menembak, bayarnya mahal lagi. Jadi satu orang dikasih 100 peluru beneran tuh, senjata beneran, senjata. Jadi saudara-saudara saking senangnya saudara-saudara, wah saya bikin video, saudara bikin video. Tapi itu pengalaman yang luar biasa, kok ada orang membayari saya, diajak rekreasi, dibawa ke tempat yang bagusnya bukan main, diajak ditraktir makan. Saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa. Ya tiba-tiba Kevin bilang, saya belikan kamu juga laptop 1. Venus, beri maka diberi. Saya kasih kamu laptop, saya diberi laptop. Luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Luar biasa. Ada pelayanan tiba-tiba, karena saya waktu di Bali sebelum berangkat ke Amerika sempat diajak makan Pak Arifin. Saya bilang, Pak Arifin saya akan berada di Atlanta.
Oh Pak, jangan lupa pelayanan ya di gereja kami, ada Rock Atlanta. Saya telepon pendetanya, saya ada pesan ini. Oh ya Pak, datang. Oh saudara ketemu dengan orang-orang Indonesia. Rock Atlanta yang luar biasa. Ada kesempatan berbagi dengan pendetanya, dengan jemaat di sana. Dan orang-orang yang dari Bali, ada yang dari Bali juga. Senang kalau kita ketemu. Pak, ternyata ini orangnya, kita teman di Facebook. Ya, saudara-saudara. Berkat-berkat yang tidak pernah kita sangka. Always expect the best, prepare for the worst. Dalam hidup ini ada kejutan-kejutan ilahi yang terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah jaga attitude Anda. Keep your attitude right before God. Siapkan, saudara, dalam situasi apapun juga belajar menjaga sikap Anda di hadapan Tuhan. Dan salah satu yang menjadi nilai-nilai search dari Global Church Planting Movement ini, saudara, nomor 1 adalah devotion. Dan itu akan kita terapkan untuk semua perintis kita, untuk semua staf kita, setiap hari 1 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru, setiap hari. Amin. Ada satu hal yang luar biasa kembali dari Jakarta menuju ke Denpasar, di samping saya ada Pak Reza. Umur 60 tahun yang senyum-senyum ngomong-ngomong dan sebagainya. Tiba-tiba dia berkenalan, dia dari GKI, Panglima Polim Jakarta, jemaat, istrinya majelis. Wah kita ngomong panjang lebar, ujung-ujungnya saya tanya, Pak ke Bali dalam rangka liburan atau dalam rangka apa? Waduh Pak, saya ada kerjaan ini. Ada villa yang mau direnovasi, ada rumah mau direnovasi, hotel dan sebagainya. Oh Bapak, ya saya lulusan Amerika Interior Design. Waduh, luar biasa. Saya yang mendesain level 21. Wah saya juga yang baru selesai rumahnya Baim katanya. Wah luar biasa. Bagaimana kalau rumah saya bagaimana? Pak foto saja. Nanti saya yang mendesain rumah Bapak katanya. Tidak perlu bayar, tidak perlu bayar. Saudara-saudara, selalu ada kejutan di tengah jalan yang Tuhan lakukan yang kita tidak pernah memperkirakan. Keep positive thinking. Dalam situasi yang negatif sekalipun berusahalah berpikir positif. Karena di tengah jalan Tuhan sudah menyiapkan orang-orang yang akan menolong saudara untuk mencapai. Apakah kebetulan saya duduk satu deret berdampingan dengan Pak Reza? Tidak kebetulan. Dalam hidup ini tidak ada istilah kebetulan. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara jaga, ternyata pikiranmu itu punya frekuensi. Di dalam buku itu dibahas. Jadi frekuensi pikiranmu itu akan menarik orang yang punya frekuensi yang sama. Ya kan? Tapi kalau saudara bangun pagi itu sial nih hari ini nih. Udah ada tiba-tiba burung perenjak bunyi di depan rumah, kemudian kupu-kupu masuk, cicak jatuh dari langit-langit. Ini ada apa ini? Sial mungkin hari ini. Waduh sial bener nih. Aduh sial, baru mau potong bawang, saudara tangan kepotong. Sial benar. Jadi Anda harus bisa selalu menjaga pikiranmu dalam frekuensi yang positif. Caranya bagaimana? Syukuri adanya. Bersyukur. Nanti saya akan membahas kuasa bersyukur. Dalam sisi non-Kristen, di dalam buku ini dibahas. Ternyata bersyukur itu punya kekuatan yang luar biasa. Berpikir positif, jarang mengeluh, selalu memberikan, menampilkan yang terbaik. Itu akan menolong kita jauh lebih bagus. Amin. Makanya saya mau mengajak saudara-saudara coba tes dirimu sendiri. Anda orang positif atau negatif? Itu waktu menghadapi situasi tidak baik. Masih bisa berpikir positif? Ya. Saya mau tanya ini, saat Anda diizinkan menghadapi situasi yang negatif, masih bisa menerawang kesempatan apa yang Tuhan berikan melalui situasi ini? Berkat apa yang Tuhan akan kasih melalui peristiwa ini? Bonus apa yang Tuhan siapkan di dalam situasi seperti ini? Masih bisa enggak saudara? Saudara yang paling tahu. Tapi saya selalu seperti kemarin. Apa ini yang Tuhan mau katakan? Saya diizinkan, udah PCR baik-baik.
sampai pagi-pagi suruh PCR 2 kali lagi, ada salah lagi pakai tanggal, bayar lagi. Pelajaran apa yang saya mau terima? Ternyata Tuhan sudah siapkan 4 kursi kosong. Dari Amerika saya berdoa, saudara. Oh Tuhan, kasih juga kami kursi kosong. Dari LA sampai ke Jakarta 20 jam. Kalau saya bisa dapat, saya tanya, saya minta memang. Tolong kasih saya di kursi yang kalau bisa samping-samping saya tidak ada penumpangnya. We will try. Dia bilang, saudara-saudara, saya sudah berdoa ini. Kalau sampai, saudara tahu kalau sudah sampai pesawat ditutup itu kan, mana yang kosong, langsung lompat ke sana. Ternyata yang bagian saya, deretan saya tidak ada. Tidak ada yang datang lagi. Tidak ada yang datang. Saudara-saudara, saya bilang, Tuhan kau baik. Bahkan hal yang seperti itu pun Tuhan bisa menjawab. Jadi semua dimulai dari sini. Pikiranmu itu bisa mendatangkan keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Amin. Jadi di dalam buku ini dibahas, saudara-saudara yang jomblo, mulai pikirkan jodoh yang kau harapkan seperti apa. Sudah ada kriteria di pikiran saudara? Sudah Susi? Arvin sudah ada? Mulai pikirkan dari sekarang. Saya pernah cerita mengenai cewek 32 tahun yang suka menggantung celana panjang laki-laki di kamarnya. Pernah, ya kan? Ya, yang ini belum tahu, saudara-saudara. Jadi ada cewek umur 32 tahun selalu ditolak. Dan satu kali dia mendapat inspirasi, dia berani membayangkan. Suatu saat nanti ada laki-laki yang suka menggantung celana panjangnya di kamar saya. Dia beli celana laki-laki. Dia gantung di kamarnya dan setiap kali dia mau tidur, bangun tidur dia berdoa, Tuhan satu kali di kamar ini akan ada laki-laki yang akan punya kesukaan menggantung celana panjangnya. 3 bulan kemudian dia ketemu laki-laki, dia menikah dan kesukaan laki-laki itu gantung celana panjang. Jadi Juwita beli celana panjang laki-laki. Edi, kau beli rok wanita, kau gantung di kamarmu, ya kan? Sudah mulai berani memvisualkan namanya, berani memvisualkan. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang sedang merindukan ada tanah, ada gedung gereja, berani memvisualkan. Di dalam buku itu, walaupun itu bukan buku Kristen, ditulis ask, you need to ask. Anda harus berani meminta. Kemudian saudara diajarkan di situ juga Anda harus faith, beriman. And Anda harus bisa receive, seolah-olah sudah menerima walaupun belum ada. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mintalah maka kamu akan mendapat. Jadi saya mau menghimbau saudara yang nonton yang barangkali masih single, ada yang 32 tahun, 35, mungkin ada yang 49 juga, jangan menyerah saudara. Beli celana laki-laki, gantung di kamar saudara. Yang laki-laki sudah bisa membayangkan, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang ask by faith and then you will receive. Mintalah, ketoklah, carilah, kamu akan mendapat. Itu dalam Alkitab saudara-saudara. Di dalam buku ini dibahas yang sama. Haleluya, amin. Saya dulu pernah ngarang lagu, yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Ya kan? Masih ingat lagu itu? Nah, kita tidak nyanyi kali ini. Ya kan? Tetapi saya mau mengatakan bahwa Tuhan sudah menyediakan, tapi Tuhan menunggu Anda minta. Ask, berani meminta, berani berharap, tapi jangan lupa siapkan yang terburuk. Mari kita berdiri. Tuhan selalu, saya minta saudara maju ke depan. Kita nyanyikan lagu ini dan saudara-saudara yang lagi nonton, saya mau mengajak saudara-saudara apa yang saya khotbahkan hari ini. Always expect the best, prepare for the worst. Dalam hidup ini saudara akan ketemu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Yang berikutnya, belajarlah mengelola harapan.
Kalau saudara bisa mengelola harapan, Anda menjadi pribadi yang akan bahagia dan tetap bisa senyum dalam segala keadaan. Dan jangan lupa saudara, berani meminta kepada Tuhan. Tuhan akan menolong saudara. Nyanyikan lagu ini. Haleluya. Amin. Akan selalu berganti. Amin. Amin, amin, amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Nanti Pak Roni akan berdoa buat saudara yang sudah menuliskan pokok-pokok doa. Ada beberapa saudara yang minta pokok doa. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Setiap kata-kata dalam lagu ini diyakini. Haleluya. Amin, amin. Burung di udara. Haleluya. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Nyanyikan dengan iman, saudara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku Haleluya, haleluya. seumur hidupku. Pagi hari ini saya tahu bahwa ada banyak di antara saudara-saudara yang Haleluya. melihat tayangan ini, mengikuti live streaming ini, mempunyai berbagai macam pergumulan. Amin, amin. Ada merindukan pemulihan, kesehatan, terobosan keuangan, pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, jodoh, kesembuhan. Percaya bahwa Tuhan kita Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Dia sanggup. Pikirkan yang terbaik, karena itu yang akan Tuhan berikan. Mintalah maka Tuhan akan memberikan. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Saudara yang di studio, dukung dan topang doa ini agar mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini datang dengan berbagai pergumulan.
Kebenaran firman telah mereka dengarkan. Bangkitkan iman kami semua ya Tuhan. Amin. Tumbuhkan pengharapan dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami pegang firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Jika ada yang sakit saat ini Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada yang membutuhkan keajaiban dan pertolongan Tuhan, jalan keluar campur tangan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kesembuhan, berikan kedamaian, pengharapan, sukacita. Jawab setiap saudara yang datang dengan pergumulannya Tuhan. Di dalam nama Yesus ada keajaiban terjadi dalam keluarga, dalam rumah tangga Tuhan. Engkau berikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih biar hari ini adalah hari yang penuh keajaiban. Haleluya. Kuatkan dan teguhkan iman dan pengharapan setiap kami Tuhan. Biarlah setiap hari kami berjalan di dalam iman dan pengharapan. Jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa juga bagi setiap partner kami Tuhan. Bagi pelayanan Mercy Indonesia. Baik itu bedah rumah Tuhan, bedah gereja. Baik itu Tuhan pelayanan panti asuhan, radio, bahkan Tuhan pelayanan-pelayanan lainnya. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap orang yang telah membantu, mendonasikan Tuhan keuangan mereka untuk pelayanan ini Tuhan. Engkau balaskan Tuhan, berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka Tuhan. Baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami hari ini dalam tangan Tuhan. Engkau menolong dan memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita satukan hati. Seperti yang saya tulis di Facebook saya, teman saya, yaitu pimpinan Search untuk Ukraina dan Rusia, Pak Peter Kavenko namanya. Beliau minta dibantu dalam doa karena gerejanya dia dekat dengan perbatasan yang mungkin sudah diserang dan tidak tahu. Katanya waktu saya tanya, seandainya terjadi penyerangan mau kemana? Sembunyi di ruang bawah tanah dengan jemaat. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi Pak Peter. Kemudian ada sahabat kita dari jaringan radio internasional, Christina, yang juga menyiarkan stasiun radio seperti kita di perbatasan. Dia minta didoakan juga supaya Tuhan memelihara mereka. Mereka tidak keluar dari Ukraina karena mereka merasa ini panggilan mereka. Justru dalam situasi seperti ini harus menyiarkan kabar baik. Angkat tanganmu saudara, kita bawa nama mereka. Bapak, kami berdoa buat Pak Peter Kavenko, Christina dan kru radio yang ada di Ukraina. Aku berdoa agar di dalam situasi seperti ini Tuhan menjaga, Tuhan menolong mereka. Bahkan kami berdoa buat Gembala Sidang Hillsong Kiev dan semua jemaat yang ada di sana. Bapak, aku berdoa agar kiranya tangan Tuhan pelihara, perlindungan Tuhan ada dengan mereka semua. Dan dalam situasi yang sulit seperti ini kami tetap percaya kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan. Aku berdoa Bapak agar kiranya Engkau yang menghentikan peperangan ini. Damai dari Tuhan yang hadir di negeri ini. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa ini agar mereka takut akan Tuhan. Dan tidak membiarkan ego mereka berperan dalam hidup mereka. Bapak, aku berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.